Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kepada hambanya kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikannya bengkok sebagai penegak untuk memberi peringatan akan adanya hukuman bagi orang-orang yang melanggar hukum Allah Ta'ala, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat imbalan yang baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi dan menciptakan manusia di dalam dirinya terdapat fitrah mencintai harta. Hal ini dibutuhkan agar manusia dapat menjalankan tugasnya memakmurkan bumi. Karena tanpa ada rasa cinta ini, dorongan untuk memakmurkan bumi ini akan lemah. Bumi mungkin tidak semakmur seperti yang kita saksikan sekarang. Di saat yang bersamaan Allah Ta'ala menurunkan petunjuknya agar fitrah ini mendatangkan kebaikan bukan keburukan untuk semua umat manusia. Tanpa petunjuk ini, kecintaan pada harta bisa menjadikan seorang mengambil harta milik orang lain dan menguasainya. Jika ini terjadi, maka kerusakan yang akan terjadi dan hukum rimbalah yang berlaku, yang kuat, yang berkuasa. Ketika seorang terlahir ke dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya hak untuk memiliki harta. Dan ketika dia meninggal dunia, hak ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang memberikannya kepada orang berikutnya menjadi pemilik harta tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik yang hakiki atas semua makhluknya, termasuk harta yang ada di tangan manusia. Dialah yang paling berhak menentukan siapa khalifah berikutnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah Ta'ala, yang membagikan di antara manusia penghidupan mereka di dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami tinggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Ketentuan ini dapat ditaati dengan mudah oleh orang-orang yang mendapat petunjuk dari sang pemilik harta. Adapun yang tidak mendapat petunjuk, maka kecintaannya pada harta yang akan menjadikannya tidak mentaati petunjuk ini. Namun ada pula seorang yang sudah mendapat petunjuk akan tetapi masih bermalasan melaksanakan petunjuk ini. Mereka semua membutuhkan orang yang mengingatkan dan memotivasinya untuk mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal menjadi khalifah atas harta yang Allah titipkan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah pilih untuk tugas ini, yaitu tugas menyampaikan motivasi kepada kaum muslimin agar mau melaksanakan ketentuan Islam dalam hal pembagian harta warisan. Dia adalah saudara kita almarhum Ustadz Haji Ahmad Bishri Abdul Syakur LCMA. Seorang yang memiliki ilmu yang luas dan dalam tentang ilmu faraid, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang pembagian harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya, yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Berawal dari pendidikan beliau sejak kecil, pendidikan agama, pendidikan bahasa Arab yang merupakan modal utama untuk menguasai ilmu faraid. Beliau memulai dari bangku ibtidaiyah, kemudian melanjutkan ke pondok pesantren Gontor, lalu ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dan terakhir beliau mengambil pendidikan di Universitas Salafiyah di Pakistan. Dari situlah almarhum mendapatkan ilmu yang banyak dan luas serta mendalam tentang ilmu faraid.
Almarhum adalah seorang penuntut ilmu yang sangat gigih. Pengalaman kami bersama beliau ketika bersama-sama belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, keilmuannya juga sangat jelas, di mana almarhum berpegang erat dan teguh kepada kebenaran yang ia yakini, dan sangat sulit beliau digoyahkan dari kebenaran tempat beliau berpijak. Hal inilah yang menjadikan almarhum Ustadz Haji Ahmad Bisri dapat diakui keilmuannya, terutama dalam hal ilmu faraid yang memerlukan ketegasan dan kecerdasan. Bertahun-tahun almarhum membantu masyarakat menyelesaikan masalah warisan, menjadikannya kaya akan pengalaman dalam berbagai macam masalah waris yang ada di tengah masyarakat. Beliau mendapati masih banyak kaum muslimin yang belum membagi waris secara hukum Islam, baik karena ketidaktahuan, keengganan, atau karena menghindari timbulnya masalah di tengah keluarga ahli waris. Dari sini almarhum terdorong untuk menulis sebuah buku untuk memotivasi kaum muslimin agar mau membagi harta waris sesuai dengan ketentuan Islam. Buku ini beliau berikan judul 40 Motivasi Waris. Buku yang insya Allah akan menjadi kajian kita dalam 40 episode ke depan. Setiap episode akan membahas sebuah motivasi yang beliau tuangkan dalam buku ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di antara hal yang membuat seorang tidak terdorong untuk membagi waris secara hukum Islam adalah ketidaktahuan atau ketidakpahaman mereka tentang hukum waris Islam. Juga mungkin karena mereka tidak mengetahui faedah dan keuntungan dari membagi waris sesuai dengan hukum Islam, serta hanya meninggalkan hukum waris Islam tersebut. Mereka tidak memahami bahaya meninggalkan hukum waris Islam. Untuk itulah dalam buku 40 Motivasi Waris Islam, almarhum menjelaskan tentang hal-hal terkait waris Islam yang banyak disalahpahami oleh banyak masyarakat, seperti penentuan harta warisan, segala hal terkait dengan harta tersebut seperti wasiat, hibah, juga perkara yang sering menjadi perselisihan di tengah-tengah ahli waris tentang apakah harta tersebut merupakan harta warisan atau bukan, juga kesalahpahaman tentang menentukan ahli waris, siapa yang ahli waris dan siapa yang bukan, seperti status anak angkat misalkan. Dan hal lain yang sering ditemukan oleh almarhum dalam pengalamannya membagi waris di tengah-tengah masyarakat, beliau tuangkan dalam buku ini. Beliau jelaskan permasalahan-permasalahan tersebut. Di antaranya yang paling sering terjadi adalah banyak ahli waris yang menunda pembagian warisan bertahun-tahun. Di sini almarhum menjelaskan, mesti warisan itu dibagi dengan segera, dan bahaya jika tidak dibagikan dengan segera. Semua hal tersebut dan hal lainnya yang terkait hukum waris yang di tengah-tengah masyarakat sering terabaikan, almarhum tuangkan dalam bukunya di sini, yaitu 40 Motivasi Waris Islam, yang insya Allah akan kita kaji dalam 40 episode. Setiap episodenya kita akan membahas sebuah motivasi. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikut kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari yang almarhum tuangkan dalam bukunya. Dan mudah-mudahan buku yang beliau tulis ini bisa menjadi ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat buat kaum muslimin, dan menjadi pahala yang terus mengalir kepada beliau selama ilmu ini terus disebarkan dan diamalkan oleh kaum muslimin. Mari kita simak 40 episode berikutnya dan jangan sampai terlewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.